Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini hari Minggu tanggal 9 Mei tahun 2021 pukul 23.47 ya. Jadi ada yang komentar bahwa soalnya jauh banget dengan contoh soal yang asli saat tes. Nah, tadi kalau teman-teman ngikuti channel ini, kalian akan mendapatkan 3 video yang telah aku publish sebelumnya, yaitu dari website ya, termasuk ada Ayo CPNS. Tapi kok soal-soalnya karakteristiknya masih berbau pengetahuan umum. Padahal katanya sih, sejauh yang aku tahu ya, Ayo CPNS tuh lebih bagus ya. Dalam artian soalnya udah HOTS dan penalaran. Tapi karena kemarin memang aku aksesnya di sini, kalian bisa lihat. Aku aksesnya pakai latihan SKD. Jadi di latihan SKD ini soal-soalnya masih berbau pengetahuan umum. Nah, ini pun bisa kalian akses kalau udah upgrade ke premium. Kalau yang gratisan nggak bisa. Sedangkan barusan aku cek langsung yang ini ya, yang fitur tryout SKD ini aku cek pakai yang tryout premium yang ada tampilan di layar ini. Soal-soalnya udah HOTS, udah panjang, ada ceritanya, dan nggak berbau seperti pengetahuan umum yang banyak beredar di Google ya. Jadi di sini aku nggak lagi mempromosikan, juga nggak kerjasama juga sih dengan Ayo CPNS. Ini cuma real aja, review real dari Wal Abesor. Nanti kalian akan lihat ya, aku udah cek nih sampai 4, sampai tryout 8 dari atas nih, 4 tryout ini. Dan aku akan buka coba dari tryout nasional yang CPNS 2021 spesial Ramadan ini biar kalian tahu. Jadi monggo kalian yang mau upgrade, yang mau gabung terserah, yang nggak mau gabung juga nggak masalah. Kalau kalian punya duit 100.000 daripada kalian hambur-hamburkan, mendingan kalian upgrade. Kalau kalian upgrade jangan lupa kalian bisa pakai kode referral. Kode referralnya Wal Abesor, WALABSOR. Aku contohkan lagi ya. Jadi terserah kalian mau pakai kode referralku atau pakai kode referral orang lain, nggak pakai kode referral nggak masalah. Jadi di sini begini ya. Kalau kalian nggak pakai kode referral harganya 125.000. Tapi kalau pakai kode referral harganya jadi 99.000 atau 100.000. Jadi kalian hanya mengeluarkan uang segitu. Dan dari kode referral itu, si yang punya kode referral misalnya Wal Abesor ya, WALABSOR huruf besar semua, itu dapat komisi dari website Ayo CPNS. Jadi kalian dapat potongan 25.000, harganya jadi 100. Si kode yang pemilik kode referralnya dapat komisi juga. Jadi sama-sama diuntungkan. Kita langsung lihat nih ya. Soalnya yang dari tryout SKD premium, karena aku pakai yang premium ya, bukan platinum. Kita langsung kerjakan, kalian lihat nanti apakah ini benar-benar mirip seperti soal tahun lalu ketika SKD, yaitu HOTS dan lebih ke penalaran, bukan pengetahuan umum yang sifatnya LOTS. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1, kita akan fokus TWK aja ya. Jadi ingat ya teman-teman, kalau aku menjawab di soal ini bukan berarti jawabanku yang benar, karena kita sama-sama nggak tahu nih. Aku juga nggak tahu dan nggak mempelajarinya lebih dulu. Karena di sini sifatnya aku dan kalian sama-sama anggaplah peserta yang belum pernah belajar, tapi langsung ngerjakan soal SKD. Nanti mungkin di akhir aku nggak akan tampilkan pembahasan, takutnya nanti kena hak cipta. Lebih ke ngerjakan soal TWK aja sampai nomor 30. Nanti aku statistiknya benar berapa, salah berapa. Nanti mungkin kalian bisa telaah sendiri. Untuk satu contoh ini aja ya, biar aku juga agak melanggar dari hak cipta Ayo CPNS ini. Lebih biar kalian yakin aja kalau mau berlangganan atau upgrade premium worth it nggak sih kayak gitu. Ya udah, nomor 1, munculnya Budi Utomo adalah salah satu cikal bakal dari semangat cinta tanah air Indonesia. Hingga saat ini kita sebagai generasi muda bisa mengimplementasikannya dalam wujud mengenang dan mengikuti semangat perjuangan sewaktu masa perjuangan melawan penjajahan dahulu. Dari beberapa jawaban berikut, sikap manakah yang tepat untuk mengamalkan semangat nasionalisme? Membaca buku sejarah perjuangan bangsa, terutama kisah tentang Budi Utomo. A. B. Mendiskusikan dengan teman-teman perjuangan para pejuang dulu. C. Tidak mau tahu. D. Menanamkan semangat tidak mudah putus asa dalam menghadapi masalah. E. Menanamkan semangat anti toleransi. Nggak mungkin. E dan C nggak mungkin.
B. Mendiskusikan dengan teman tentang perjuangan para pejuang dulu. Nasionalisme ya, membaca buku sejarah perjuangan bangsa terutama kisah Budi Utomo. Enggak. Menanamkan semangat tidak mudah putus asa dalam menghadapi masalah. Berarti ini kayaknya yang D. Coba ya, aku punya keyakinan yang D. Oke. Mengamalkan semangat nasionalisme. Membaca buku sejarah itu boleh sih, tapi terutama kok kisah Budi Utomo. Emang yang lain nggak bisa. Kalau Budi Utomo itu kan Oke. Membaca buku sejarah perjuangan bangsa gini kali ya. Yang A coba deh. Kalau salah nggak apa-apa lah. Hari ini kita dihadapkan berbagai macam peristiwa. Salah satunya adalah peristiwa COVID-19. Dari peristiwa ini kita dituntut untuk selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Karenanya kesadaran ini penting untuk kita lakukan. Meskipun menjaga jarak bukan berarti kita terpisah dari anak bangsa yang lainnya. Dari pilihan berikut manakah yang sesuai dengan kasus di atas? A. Mematuhi protokol kesehatan adalah salah satu bentuk upaya persatuan bangsa. B. Protokol kesehatan sudah biasa dilakukan dan membosankan. Gak mungkin B. C. Protokol kesehatan memang bagus dan harus ditingkatkan. D. Mematuhi dan sekali melanggarnya. Gak mungkin D. E. Persatuan bangsa terbentuk karena protokol kesehatan yang tidak benar ditegakkan. Gak mungkin E. Berarti otomatis dia C atau A. Salah satu bentuk upaya persatuan bangsa. Mematuhi protokol kesehatan adalah salah satu bentuk upaya persatuan bangsa. Ini kali ya. Protokol kesehatan memang bagus dan harus terus ditingkatkan. Kan masih ada kaitannya dengan orang lain ya. Mematuhi protokol kesehatan memang bagus dan harus ditingkatkan. Antara A dan C nih kalau menurut aku ya. Oke lah, kalau aku lah. Masih ada kaitannya dengan orang lain karena di soalnya kayak gitu pembacaannya. Cinta tanah air, soal nomor 3, dapat diwujudkan dari dalam diri sendiri. Salah satunya dalam kehidupan bermasyarakat, seperti membersihkan sampah yang ada di sekitar rumah. Cinta tanah air dalam kehidupan bermasyarakat yang lainnya seperti apa? Cinta tanah air ya. Membersihkan got di depan rumah. Menyapu rumah sendiri dan buang sampah ke tetangganya. Gak mungkin C. D. Membuang sampah rumah tangga pada tempatnya. Gak mungkin D. E. Membersihkan tempat tidur dan tidur lagi setelah bersih. E. Gak mungkin. Menyapu rumah sendiri. Membersihkan got di depan rumah. Kali A ya. Kan berkaitan dengan persatuan kan, dengan tetangga juga kalau got mungkin. Perjuangan. Nah, soal nomor 4, perjuangan guru di tempat 3T begitu berat. 3T itu terdalam, terluar, apa ya? Terpinggir gitu kali ya. Namun mereka menjalankan profesinya dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Contoh inilah yang perlu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wacana tersebut membuktikan bahwa dalam diri kita ada semangat A. Perjuangan untuk mencari uang yang banyak, gak mungkin. B. Mencari pengakuan dari orang lain, gak mungkin. C. Kepahlawanan dan perjuangan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Wah, C nih. D. Memiliki daerah lain untuk dikeruk, nggak mungkin. E. Mencari kehidupan yang lebih baik setelah, nggak mungkin. C. Kepahlawanan, semangat kepahlawanan dan perjuangan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nomor 5, perjuangan para pemuda di masa-masa imperialisme dan kolonialisme Belanda masing-masing bersifat kedaerahan. Masih bersifat kedaerahan gitu kali ya. Sehingga bentuk perjuangan para pemuda masih sulit sekali untuk bersatu. Sedangkan pemerintahan Belanda memiliki politik adu domba dalam pemerintah bangsa Indonesia. Apa yang membuat terjadinya semangat nasionalisme? A. Nasionalisme terbentuk karena adanya persamaan perangai, tujuan, dan sejarah. B. Nasionalisme terbentuk karena adanya persamaan kemauan, kehendak, dan maksud. Kemauan, kehendak, dan maksud. Ini kayaknya lebih masuk akal nih, B nih ya. Yang C. Kesadaran pemuda dan pentingnya persatuan. Semangat nasionalisme. Upaya pemuda mengusir penjajah. Pemuda memiliki semangat untuk merdeka. Persamaan kemauan, kehendak, dan maksud gitu ya. Kesamaan perangai, tujuan, dan sejarah. Enggak kali ya. Nasionalisme itu lebih ke kemauan, kehendak, dan tujuan gitu kali ya.
Come on, ya udah B deh. Soal nomor 6. Menjadi warga negara yang baik adalah salah satu upaya kita untuk memajukan negara. Warga negara yang baik terbentuk dari sikap dan tindakan yang sesuai dan sejalan dengan aturan yang ada. Ada kalanya, sikap kecintaan kita terhadap bangsa terlalu berlebih. Bisa dikarenakan sikap penolakan terhadap budaya bangsa lain. Hal demikian adalah contoh sikap yang kurang baik. Manakah sikap yang baik sebagai warga negara? A. Melakukan aksi jihad demi kepentingan bangsa dan negara. Enggak kayaknya deh. B. Memaksa menggunakan produk hasil anak bangsa dan menolak. Enggak mungkin memaksa. C. Menghormati orang tua yang sedang berbicara dengan kita. Yaitu baik. D. Menghormati orang lain meskipun orang tersebut adalah orang asing. E. Mencintai semua orang yang tinggal di negara Indonesia. Warga negara yang baik ya. Menghormati orang lain meskipun orang tersebut adalah orang asing, gitu kali ya. Kecintaan kita terhadap bangsa terlalu berharga. Berarti gitu. Karena kan ini kaitannya di soal ini kan ada bangsa lain. Dan kita kan terlalu mencintai bangsa kita sendiri sehingga kadang kita menolak budaya bangsa lain. Berarti kita harus menghormati orang lain meskipun orang tersebut adalah orang asing. Gitu kayaknya ya. Kita lihat nanti skornya berapa ini ya. Anton adalah mahasiswa di kampus ternama di kota Jakarta. Di kampus ia belajar ada kantin kejujuran. Di sana disediakan kotak untuk menaruh uang setiap kali melakukan pembelian gorengan. Kantin kejujuran yang ada di kantin Anton bermanfaat untuk A. Melatih kejujuran mahasiswa yang ada di kampus Anton belajar, masuk akal. B. Melatih tanggung jawab mahasiswa yang ada di kampus Anton belajar. C. Melatih perilaku percaya mahasiswa yang ada di kampus Anton belajar. D. Melatih kejujuran dan tanggung jawab mahasiswa yang ada di kampus Anton belajar. Ini ya, kejujuran dan tanggung jawab. Semoga aja skornya besar. Saat berjalan, Doni melihat ada uang pecahan senilai 50.000 tergeletak di tanah. Pada saat yang bersamaan, lokasi tempat Doni melihat uang tersebut sepi dan tidak ada yang melihat. Asik, ini bisa diambil nih buat beli rokok. Doni mencoba mengambil uang tersebut, namun setelah ia pegang uang tersebut, kok lecet gitu ya. Ada perasaan tidak nyaman di dalam benaknya. Lalu Doni mengembalikan uang tersebut di tempat pertama kali ia melihat. Apakah sikap Doni benar? A. Benar karena itu bukan uang miliknya, bukan haknya. B. Benar karena uang itu lebih baik ditemukan oleh orang yang membutuhkan. Nggak mungkin. C. Salah karena lumayan untuk menambah uang. Salah. D. Salah karena lebih baik diambil uangnya dan kemudian disumbangkan. Enggak. D. Salah. E. Karena uang yang tergeletak nantinya akan diambil orang yang tidak bertanggung jawab. Salah kayaknya ya. Karena uang yang tergeletak nantinya akan diambil orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Seharusnya dia ambil terus dia umumkan kayak gitu kali ya. Kalau menurut aku sih begitu harusnya. Kalau dia nemukan, dia ambil, gak apa, dia ambil tanggung jawab, terus nanti dia umumkan, mungkin itu dekat masjid atau apa, nanti diumumkan bahwa nemukan duit, kayak gitu kali ya. Kalau dia kembalikan lagi, ya gak masalah juga, benar, karena itu bukan hak miliknya. Nah, kalau dia benar sih, karena itu bukan hak miliknya, dia kembalikan lagi ke bawah, gitu kali ya. Ya udahlah, aku pilih A aja lah. Karena itu bukan hak miliknya, jadi biarkan aja. Nanti emang kalau ada yang nyari dan ketemu ya udah itu aja kali ya. Tapi ini berasa nggak bertanggung jawab, Kalau orang yang bertanggung jawab dia harus ambil, terus kemudian dia kasih ke apa ya, pihak yang berwenang kayak gitulah. Adalah aja lah, anggap aja itu sepi dan gak ada pos polisi kayak gitu. Selanjutnya oke, terakhir selesai. Oke, kita lihat skornya berapa. Gak usah dibahas ya, nggak boleh ya. Statistik dan pembahasan tryout nasional CPNS 2021 spesial Ramadan. Statistiknya aja, skor akhir 90. Oke, baik teman-teman, aku dapat skor 90 otomatis. Berarti aku betul 18 dari antara 30 soal.
betul 15 di antara 30 soal. Berarti passing grade-nya TWK 65. Aku masih lulus nih, passing grade 65 nih. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau kalian sering-sering belajar mungkin akan lebih baik lagi. Pembahasannya ada ya. Oh, nggak usah, jangan dibuka. Ya udah, sekian teman-teman ya. Jadi kalau kalian nyari soal yang masih mungkin agak mirip dengan soal CPNS yang real pada tahun 2019, kalian bisa coba di Ayo CPNS ini. Terserah kalian mau pakai referral wal absor yang aku sertakan link di bawah, ataupun kalian ketik sendiri, atau mau pakai referral siapapun terserahlah. Semoga kalian nanti tambah baik lagi pemahaman dalam belajar mendekati pengumuman CPNS 2021 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.